Hai, jumpa lagi dengan AutoGebet. Akhirnya di episode inilah kita akan belajar bagaimana seketika bisa mendeteksi saham mana saja yang sedang diakumulasi oleh pelaku pasar. Ada 3 cara yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah bagaimana menggunakan dashboard market. Yang kedua adalah menggunakan notifikasi summary spikes di aplikasi Telegram. Dan yang ketiga inilah menggunakan peta saham. Saya pribadi menggunakan keseluruhan ketiganya ini untuk memilih saham apa yang akan saya beli dan termasuk mana yang harus saya lepas. Oke, bersiaplah, ikuti terus sampai finish. Next, pertama kali kita kalau mau membuka grafik, masukkan sahamnya di sini, misalnya kita saham Astra. Nah, di sini akan tampil ada 2 grafik. Nah, yang di atas ada dengan di bawah. Ini juga ada tampilan multi years dan current years. Nah, jadi grafik yang di atas ini adalah grafik pelaku pasar secara keseluruhan, overall. Yang di bawah ini adalah grafik dana asing, jadi khusus pelaku pasar asing. Nah, informasi penting yang pertama harus dilihat di sini adalah 2 icon di sini. Icon yang di sebelah kiri ini adalah kepemilikan asing, yang di sebelah kanan ini adalah kekuatan asing. Karena nanti di sini icon ini, terutama icon kekuatan asing, akan menentukan grafik mana yang harus kita lihat. Contoh di sini adalah saham Astra, ini kekuatan asingnya 60%. Artinya, untuk yang kekuatan asing di atas 40%, maka pergerakan harga lebih dominan dipengaruhi oleh pelaku asing. Sehingga grafik yang harus kita lihat di sini adalah grafik dana asing yang di bawah ini. Nah, di sini adalah tampilan multi years, artinya kita bisa bebas memilih mau melihat periode kapanpun. Kita bisa tampilkan semua datanya. Di sini tujuannya adalah agar kita bisa melihat bagaimana bentuk garis kuning selama tahun-tahun ke belakang. Di situ kita bisa menguji keyakinan kita apakah pola garis kuning berulang terus setiap tahunnya dan bagaimana kaitannya dengan garis harga. Nah, baik. Kemudian yang selain multi years, kita akan arahkan perhatian kita pada tampilan current year. Di sini sebetulnya informasi untuk tahun berjalan. Di sini tampilan grafiknya hanya dibatasi hanya untuk 1 tahun saja. Dan ada tambahan informasi lain yang tersedia di sini adalah ini ada grafik intraday. Ini adalah khusus transaksi yang sedang berjalan pada saat market opens. Seperti sekarang ini data terakhir ada tersedia sebelum penutupan jam 11.30. Nampak di sini ada garis kuning yang terbaca di transaksi hari ini. Kemudian nampak juga ada keterangan lainnya, ini adalah ada partisipasi asing. Artinya di sini akan nampak seberapa yang bertransaksi saat itu, seberapa didominasi oleh asing. Nampak di sini dominasi asing 40%. Kemudian ada lagi informasi lainnya di sini adalah kepemilikan asing. Ini sumber datanya dari Kasei. Nampak di sini kepemilikan asingnya cukup tinggi, ada di angka 71% dan kepemilikan individual ada di 4%. Nah, baik. Inilah gambaran umumnya. Grafik yang akan kita jumpai berikutnya selalu terdiri dari komponen informasi ini. Kita akan mulai cara pertama, yaitu menggunakan dashboard market. Kita gunakan menu di sini. Di sini akan ada beberapa pilihan indeks. Nah, kita coba lihat di sini indeks LQ45. Baik, grafiknya sudah mulai tampil.
Perlu dicatat bahwa grafik yang tampil di sini sudah disesuaikan dengan kekuatan asingnya. Jadi seperti contoh di sini Ace Hardware, ini kekuatan asing, icon yang sebelah kanan adalah 63%. Artinya dia didominasi oleh kekuatan asing, sehingga grafik yang tampil di sini adalah grafik dana asing. Contoh di sebelahnya Adaro, ini dia kekuatan asingnya 27%. Artinya grafik yang tampil di sini adalah grafik perilaku pelaku pasar secara umum. Nah, mari kita lihat di sini grafiknya. Ace Hardware di sini nampaknya dia grafiknya mulai menurun. Kemudian Adaro selama setahun terakhir nampaknya dia mulai akumulasi terus. Kemudian kalau kita lihat Akra turun, ini Antam juga turun, Astra, nah ini grafik 1 tahun datar agak cenderung turun. Tadi sudah kita lihat ya grafiknya, sebetulnya dia turun nih. Kalau diklik di sini nanti akan muncul grafiknya Astra. Bank BCA grafiknya tidak terlalu pasti. BNI juga sedang dijauhi, BRI juga sedang dijauhi, kemudian BTN belum menarik, Bank Mandiri belum menarik. Kalau penasaran boleh tinggal diklik grafiknya. Barito Pacific, nah ini termasuk yang menarik. Kemudian BSDE belum menarik. BTPS ini nampak sangat menarik sekali akumulasi. Cepin belum menarik. CTRA belum, ERA belum, XL nampaknya tidak terlalu menarik. Gudang Garam belum, HMSP belum, ICBP. Nah, ini sudah ada pola akumulasi ini. Bisa dicek lebih lanjut grafiknya. Kemudian Inco nampak juga sepertinya ini early trend mulai berbalik naik. Silahkan dicek grafiknya lebih detail, diklik. INDF, wah ini juga grafiknya masih nampak datar. Ini bisa jadi ini masih melanjutkan, mulai masuk ke pola markdown ini. Harus dicek grafiknya. Kemudian INKP ini juga menarik, bentuknya ketahuan ini dia sedang akumulasi. Kemudian INTP belum, ITMG belum, Java belum, Jasa Marga no, KLBF no, LPPF ya mulai naik, tapi sepertinya masih ada pilihan lain yang naiknya agak banyak. Nah ini MNCN juga naiknya agak banyak. Kemudian Pegas no, PTBA juga sepertinya mulai berbalik naik. Silakan diklik untuk mendapatkan grafik lengkapnya dan bisa dibandingkan juga dengan Adaro. PTPP no, P1 ya nampaknya juga mulai dikumpulkan lagi dengan cepat. SCMA juga posisinya masih tinggi di atas, SMGR di bawah no, Sril sepertinya belum ada pergerakan yang menarik. Tbik, nah ini juga bisa dicek lagi nih, ini termasuk salah satu yang menarik ini. Kemudian TKIM mungkin perlu dilihat grafiknya, ini setahun ini belum terlalu menarik, cenderung berbalik menjadi distribusi. Ini Telkom juga datar-datar saja, bisa jadi ini juga mulai lagi pola markdown ini. Coba dicek di grafik yang lebih panjang. TOWR no, UNTR sepertinya belum, Unilever masih belum, Wika bisa dicek ini kemungkinan jangka panjangnya juga masih baik. WSKT masih distribusi no. Nah, begitu pada prinsipnya ketika kita melihat secara cepat 45 saham di sini, silakan ketika dijumpai saham yang menarik, cek grafik sahamnya satu persatu. Baik, tiba saatnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan notifikasi Spikes dari aplikasi Telegram.
Salah satu yang unik dari metode gebet saham adalah adanya bot, di mana satu bot bertugas mengawasi satu saham. Tugas bot ini adalah memberitahu kita, memberi notifikasi secara real time jika terjadi transaksi anomali. Apa yang disebut anomali adalah jika terjadi lonjakan transaksi beli maupun transaksi jual yang tidak biasanya selama 2 bulan terakhir. Karena ketika terjadi transaksi spikes, biasanya akan diikuti oleh pergerakan harga. Nah, cara mengaktifkan notifikasi Telegram ini ikuti panduannya di website. Sekarang, mari kita lihat Telegramnya. Seperti inilah begitu banyak notifikasi yang diterima masuk di Telegram. Ada spikes buy, ada spikes sell, sahamnya juga macam-macam, ada Excel, Indofood, dan sebagainya. Dan jangan khawatir kalau kita terlewat notifikasi ini, kita selalu dapat ringkasan informasinya, rekapnya, kita dapat 2 kali sehari, sesi siang dan sesi sore. Rekap spikes buy. Ada banyak saham di situ, kita bisa lihat spike sell, mana saja yang sedang dijual besar-besaran. Dan yang favorit saya di sini adalah kita bisa tahu asing belanjanya di saham mana saja. Nampak di situ ada partisipasi asing yang lebih dari 40%. Nah, dari masing-masing saham itu kita kemudian bisa cek lebih lanjut. Idenya dari notifikasi lewat Telegram ini adalah kita tidak perlu pusing melihat running trade yang begitu complicated, banyak dan memusingkan. Kita cukup duduk, tunggu hingga dapat notifikasi. Kalau kita punya portfolio, cek, lihat di grafik intraday, apakah mungkin untungnya sudah cukup, kita bisa jual, atau kalau ternyata grafiknya agak berbalik turun, kita bisa jual. Baik, tiba saatnya kita sekarang menggunakan cara ketiga. Cara yang paling ultimate, yaitu menggunakan peta saham. Seketika kita bisa tahu di antara 100 saham di bursa mana yang sedang diakumulasi oleh pelaku pasar. Stay tune, ikuti terus, simak caranya. Untuk melihat peta saham, kita masuk melalui menu Market Index, pilih JCI. Nah, ini muncul garis dana asing di IHSG. Nampak ini sebetulnya mereka masih terus exit, dan semakin ke sini nampak exitnya agak curam. Nah, kita bisa tahu pada periode ketika harga jatuh dan sudah kembali naik, kita bisa tahu kalau asing masih exit, sebenarnya siapa saja yang masih akumulasi. Tinggal klik and drag di sini. Baik, peta sahamnya sudah muncul di sini. Kita bisa lihat ikon-ikon saham ini, spektrum warnanya mulai dari hijau sampai ke merah. Dan tentu saja semakin pekat hijau itu adalah yang kita cari. Nah, demikian juga kalau pekat merah harus kita hindari. Kepekatan warna ini mencerminkan seberapa tingkat akumulasinya. Semakin pekat artinya akumulasinya semakin tinggi. Perhatikan juga ada perbedaan ukuran. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini sebetulnya yang seru. Kenapa? Karena dalam peta saham ini kita bisa melihat bagaimana pola akumulasi tidak hanya pada periode yang kita pilih ini, tapi kita bisa seketika tahu apakah satu saham itu sudah konsisten diakumulasi sejak 6 bulan ke belakang. Nah, kalau dia ikonnya lebih besar, berarti dia sudah sejak 6 bulan yang lalu, dia terus mengalami akumulasi. Nah, coba mari kita lihat grafiknya lebih detail. Kita ambil contoh adalah BRPT dan INDI. Jadi kita klik BRPT dan INDI. Mari kita cek. Nah, INDI sudah muncul di sini. INDI ini tadi adalah ikonnya kecil. Nah, nampak pada periode ini, pada periode amatan memang dia polanya akumulasi.
Kalau kita cek di multi years, nah nampak ya dari periode Oktober sampai April ini grafiknya masih belum akumulasi. Nah, mari kita lihat yang satunya BRPT. BRPT ini yang ikonnya tadi besar. Nah, nampak di grafik ini sudah sejak 6 bulan yang lalu BRPT ini terus diakumulasi. Sangat mantap sekali. Coba kita kembali lagi ke peta saham ini. Kita lihat lagi, ternyata ada ikon saham yang berwarna merah tapi ukurannya besar. Coba kita lihat ini contohnya seperti SCMA, TBIG, Excel, SSIA, JPFA. Apa artinya ini? Ini artinya saham-saham ini sebetulnya 6 bulan yang lalu mereka konsisten diakumulasi. Tetapi pada periode amatan kita itu mereka sudah berbalik turun. Coba kita ambil contoh satu ini, saham Excel. Baik, grafiknya sudah muncul. Karena kekuatan asing Excel ini 49%, maka kita harus lihat grafik dana asing. Nah, ini nampak sejak 6 bulan sebelumnya Excel ini konsisten diakumulasi terus. Masih naik dan naik. Tapi pada periode amatan kita ternyata para pelaku pasar itu berubah pikiran. Mereka sudah berbalik menjadi distribusi. Nah, di sini kita harus waspada. Bagi kita yang punya saham ini artinya menjadi early warning, menjadi peringatan dini. Kita harus siap-siap jual, siap-siap pindah ke lain hati. Karena masih ada banyak pilihan yang lain. Itu tadi 3 cara sudah kita simak bagaimana mendeteksi seketika mana saham yang sedang diakumulasi oleh pelaku pasar, dan semoga juga bisa membantu kita terhindar dari jebakan Batman. Kalau ada yang belum jelas, mohon tidak ragu tanyakan di kolom komentar, atau boleh juga kalau ada ide atau request tema untuk episode berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti terus sampai episode kali ini. Jika ini bermanfaat, mohon perkenan like and subscribe. Pamit dulu. Sepedanya mungkin tidak muat di studio ini, tapi tetap goes dulu. Sampai jumpa.